Pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita tentang belajar tentang sumber arus listrik. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita sebetulnya memiliki dua jenis arus listrik, yaitu arus listrik searah atau DC, kita sebutnya direct current, dan juga arus listrik bolak-balik alternate current. Nah, dua arus ini ternyata memiliki sumber listrik yang berbeda. Secara garis besar, arus bolak-balik dihasilkan melalui generator listrik AC, baik seperti di pembangkit listrik ataupun di laboratorium seperti itu ya. Nah, tapi kita banyak akan membahas tentang sumber arus listrik searah pada video kali ini. Nah, ini contoh salah satu generator turbin ya. Nanti jadi ada turbinnya nanti diputar bisa oleh uap hasil pembakaran atau diputar misalnya oleh tenaga air di PLTA gitu ya. Turbinnya akan memutar generator sehingga menghasilkan listrik dan kemudian itu yang disalurkan ke rumah-rumah. Nah, sebetulnya jadi yang disalurkan ke rumah-rumah kita itu adalah arus listrik yang bolak-balik, arus listrik AC ya. Kenapa? Karena ternyata arus listrik AC untuk ditransmisikan, untuk disalurkan itu sedikit energi yang hilang dan lebih aman untuk jarak panjang. Nah, tapi ternyata alat yang kita pakai itu kebanyakan bekerja pada arus listrik searah. Ya, misalnya baterai pada handphone kita itu menggunakan arus listrik searah, arus DC. Atau misalnya radio kita untuk menyalakan speakernya, untuk menyalakan lampu LED-nya, atau misalnya komputer kita pun sebetulnya itu arus listrik searah. Nah, jadi di dalam alat listrik itu terdapat alat untuk merubah arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Nah, untuk arus listrik DC sebetulnya ada banyak banget di sekitar kita. Contoh paling sederhana itu adalah baterai. Jadi, baterai itu adalah sumber arus listrik searah. Ada dua jenis nih, yaitu sumber primer, yaitu yang tidak bisa diperbaharui, hanya sekali pakai, ya biasanya kita pakai buat jam dinding tuh, baterai warna biru, ya, kakak nggak sebut merek. Atau juga yang bisa diisi ulang atau kita sebut sebagai sumber sekunder. Contohnya baterai di handphone kita atau baterai di laptop kita itu bisa kita isi ulang ya. Makanya kita punya yang namanya charger. Tapi kita nggak pernah bisa mencharge atau mengisi ulang baterai yang warna biru tadi. Nah, ada beberapa nih sumber arus listrik primer itu ada beberapa yang dekat dengan kehidupan sehari-hari. Yang pertama elemen volta. Nah, jadi sebenarnya ini adalah cikal bakal apa yang kita kenal dengan baterai. Dia terdiri dari katode seng dan anoda tembaga. Nah, kedua katode dan anoda ini dimasukkan ke dalam larutan asam sulfat. Jadi seperti ini ya, katode itu yang negatif, anoda itu yang positif. Nah, jadi pada katodenya atau pada negatifnya itu terjadi reaksi seperti ini. Ya, di mana sengnya itu menjadi seng positif dan larut ke dalam H2SO4-nya. Dan dia akan tertarik ke si logam Cu-nya. Karena hal tersebut, maka logam Zn ini bermuatan negatif sehingga dia menarik elektron. Ya, menarik elektron dari si larutan H2SO4. Nah, hal ini mengakibatkan batang ini menjadi negatif, udah kehilangan, dia kemudian dapat elektron pula. Si Cu ini menjadi positif karena ketempelan dari si seng ini. Sehingga elektron akan mengalir dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, dia akan mengalir terus, ya. Nah, reaksi ini akan berhenti kalau misalkan kedua batang ini tertutup oleh gas hidrogen. Jadi kalau keduanya tertutup gas hidrogen, akan berhenti ya reaksinya dan tidak bisa lagi menyalakan lampu. Jadi kalau ini kita kasih lampu, bisa nyala nih lampunya. Tapi kalau sudah mampet, dia sudah tidak bisa menyala kembali. Dan ini tidak bisa dikembalikan lagi ya. Harus diganti semua supaya bisa bekerja kembali. Nah, contoh aplikasinya seperti ini. Jadi zaman dulu itu dibuatnya seperti ini. Tidak seperti tadi, tapi mendatar ke atas gitu ya. Jadi ada lempengan-lempengannya, ada tembaga, ada seng. Tapi di sela-selanya itu ada cairannya. Tapi pakainya pasta gitu ya. Pasta itu apa ya, lebih kayak cairan tapi yang kental gitu. Disusun ke atas sehingga bisa menghasilkan tegangan yang diinginkan.
Ini baterai pertama di dunia modern ya. Mungkin kalau teman-teman baca atau pernah nonton video, ada suatu penemuan arkeologi ya, itu sepertinya adalah baterai zaman dulu banget, yaitu baterai di Baghdad. Tapi kalau yang ini yang zaman modern, jadi sekitar tahun 1800-an kayaknya. Nah, ini dibikin seperti ini. Nah, ini adalah baterai yang sering kita lihat, yang kita sering gunakan ya. Dia bentuknya seperti ini yang bulat besar, bisa juga yang bulat kecil. Nah, ternyata katodenya adalah seng, tetap masih sama, katodenya seng. Kemudian dia menggunakan batang karbon sebagai anodanya. Ya, jadi seng ini sebagai pembungkus luar, tapi tentunya ada lapisan luar lagi supaya nggak langsung kesetrum kitanya. Nah, nanti ternyata pembungkus luar ini akan, sebelum pembungkus luar, jadi dia ada dua bagian nih, ada bagian mangan di bagian sini, mangan oksida. Di sini ada pasta amonium klorida. Nah, pasta inilah yang akan nanti dan si mangan inilah yang akan menyebabkan si batang karbon dan seng ini bisa menghasilkan arus listrik. Gimana nih cara kerjanya? Jadi si seng ini yang di luar ini akan larut masuk ke dalam si amonium klorida-nya. Sehingga bagian luarnya ini akan bermuatan negatif nih. Karena ion positifnya larut masuk ke dalam bagian yang putih ini. Ya. Kemudian si ion Cl- yang dihasilkan pada NH4Cl, jadi si NH4Cl ini menghasilkan Cl- akan bereaksi nih. Ini kan ada pembatasnya, biasanya pakai selaput tipis. Dia akan bereaksi dengan oksigen dari MnO2 ya, sehingga terbentuk ion positif NN4+. Nah, ion positif yang di abu-abu ini akan menarik elektron-elektron di karbon. Nah, sehingga si karbon ini bermuatan positif, si sengnya bermuatan negatif, maka ketika kita hubungkan dengan kabel, akan ada aliran listrik, ya, aliran elektron dari negatif ke positif gitu ya. Di karbonnya ini ketarik oleh si mangan oksida gitu ya, bereaksi lagi dengan Cl dan seterusnya, dan dia akan mengalir. Ya. Dan dia akan habis ya kalau lapisan seng dan lapisan ininya habis gitu ya. Kalau seng dan karbonnya habis, maka sudah habis, tidak bisa diisi ulang. Ini adalah baterai ya, salah satu contoh dari sumber arus listrik primer. Nah, untuk sekunder ternyata sebenarnya mirip ya dengan kehidupan kita sehari. Yang pertama itu yang paling dekat dengan hidup kita itu adalah aki. Aki ini ada di mana? Ada di motor ya, atau di mobil itu ada aki. Nah, dia terdiri dari beberapa sel. Jadi satu sel itu biasanya 1,2 volt biasanya 2 volt. Kemudian biasanya dia ada 6 volt, sehingga biasanya suatu aki itu memiliki tegangan 12 volt ya. Kutub positifnya terbuat dari timbal peroksida. Jadi ini kutub positifnya dari timbal peroksida. Dan kutub negatifnya dari timbal, dan di dalamnya itu dikasih air aki. Nah, air akinya itu adalah H2SO4. Nah, elektron ini akan mengalir dari yang negatif ke positif ya, dan menyebabkan PbO2-nya jadi menjadi si terminalnya ini bereaksi membentuk hidrogen dan endapan PbSO4. Jadi dia bereaksi dengan si larutannya. Ternyata terjadi juga di kutub negatifnya ini ya. Terjadi reaksi juga ya, sehingga nanti pada lempengan-lempengan ini terbentuk endapan yang sama, yaitu PbSO4. Nah, ini kalau sudah ketutup semua, maka arus yang mengalir semakin lama semakin kecil. Nah, untuk mengembalikannya, maka dicolokkan ke listrik misalnya, ada alatnya, tapi dibalik arusnya. Sehingga nanti yang menempel ini akan larut kembali, ya, sehingga nanti bisa digunakan kembali. Tapi tentunya tidak sesempurna awal, jadi sehingga biasanya harus ditambahkan air lagi, ya. Bukan air, tapi H2SO4-nya harus ditambahkan lagi, air akinya. Nah, ternyata salah satu contoh yang lain itu adalah baterai isi ulang ya. Kita sebenarnya di kehidupan sehari banyak banget ketemu baterai isi ulang ini. Contohnya di laptop kita ya, ini dia pakai lithium ya. Ada juga yang diisi dengan nikel kadmium. Nah, kalau di sini dengan
nickel metal hydride atau NiMH. Nah, ini sebetulnya mereka bisa dicas, tapi tentunya semakin banyak dicas semakin tidak sempurna, tidak seperti awalnya. Nah, tapi nanti prinsipnya sebetulnya sama. Jadi ini sebenarnya cara kerjanya itu mirip banget dengan baterai. Dengan baterai yang ini ya, mirip banget. Cuma yang menjadi pembeda itu adalah isiannya nih, ya. Kalau nikel kadmium maka ada nikel dan kadmium di sini. Dan juga biasanya batang yang digunakan sedikit berbeda. Kalau lithium berarti dia pakai logam lithium gitu ya. Lithium ion itu dia memakai logam lithium. Dan biasanya akan timbul endapan, dan endapan itu bisa dihilangkan dengan cara harusnya dibalik, ya, di charging gitu. Nah, kira-kira seperti itu tuh untuk sumber arus listrik DC yang sekunder. Nah, berikutnya kita akan belajar tentang daya pada baterai. Pada baterai atau aki kita sering melihat satuan mAh ya. Kalau di sini nih ada nih mAh ya. Atau baterai laptop kita ada Ah-nya gitu ya. Apa sih artinya? mAh itu adalah singkatan dari milliampere hour. Atau 1 mAh itu artinya secara ideal baterai dapat mengeluarkan arus sebesar 1 miliampere selama 1 jam. Ya. Maka dengan besaran ini kita bisa memperkirakan berapa lama sih suatu baterai akan habis jika digunakan oleh suatu peralatan listrik dengan arus tertentu. Dan kita akan memiliki rumus sebagai berikut, di mana Ah sama dengan I dikali T, ya. Ah itu berarti ampere hour ya, kekuatan aki atau baterai. I adalah arus yang keluar dan T adalah lama waktu dipakainya baterai tersebut. Contoh soalnya akan seperti ini. Nah, ini sebuah aki tertulis memiliki daya 5 ampere hour. Jika aki tersebut dipakai untuk menyalakan sebuah lampu yang memerlukan arus 0,5 ampere, berapa lama sih lampu itu akan menyala? Jadi di sini kita punya rumus ya, punya diketahui. Ternyata kapasitasnya ya atau daya baterainya adalah 5 ampere hour. Dan arusnya itu adalah 0,5 ampere. Berarti kita tinggal pakai rumus nih. Yang ditanyakan berapa lama, berarti T-nya. Kita tinggal pakai rumus, berarti ampere hour sama dengan I dikalikan dengan T. Berarti ini 5 sama dengan 0,5 dikalikan dengan T. Nah, maka kita dapat nih T-nya. Karena ini adalah ampere hour ya, bukan ampere detik. Maka kita dapat jawabannya adalah 5 per 0,5. Ini adalah 10 jam. Ya, ingat ini satuannya adalah jam. Ampere dikali hour. I-nya dalam ampere, T-nya dalam jam. Nah, gitu. Gampang kan? Kita coba soal yang kedua. Di sini pada baterai tertulis daya 700 mAh. Baterai tersebut dipakai untuk menyalakan sebuah senter yang bertahan selama 5 jam. Berapa sih arus yang digunakan oleh senter tersebut? Maka diketahuinya, nah, kita punya berarti ini Ah-nya ya, kapasitasnya atau dayanya 700 miliampere hour. Kemudian ada waktunya sekarang 5 jam. Ya, ini hour, ini sudah jam, sudah clock. Yang ditanya adalah berapa sih arusnya gitu ya. Maka ketika menjawab, berarti rumusnya Ah sama dengan I dikalikan T. Ini 700. Nah, ini tadi nih 700 miliampere hour sama dengan I dikali 5 hour, 5 jam gitu ya. Maka I-nya itu adalah 700 mAh dibagi 5H, 5 hour, 5 jam. Boleh dicoret, maka kita punya 700 mA miliampere dibagi 5, itu hasilnya adalah 140 miliampere. Nah, jadi gampang ya, biasa sih kalau soal aki atau soal baterai lebih ke teori atau sementok-mentoknya untuk hitungannya adalah seperti ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo videonya dibagikan kepada teman-teman yang lain. Boleh melalui WhatsApp, boleh melalui Line, boleh melalui Instagram.